Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Asuhan Keperawatan dengan dan anggota kelompok ada Arginesi Hato, Astri Wokas, Valinta Wending. Masuk pada pengertian ruptur uteri. Ruptur uteri merupakan salah satu bentuk pendarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut dan persalinan. Selain plasenta previa, solusio plasenta, dan gangguan pembekuan darah. Batas pendarahan pada kehamilan lanjut berarti pendarahan pada kehamilan setelah 22 minggu sampai sebelum bayi dilahirkan. Sedangkan pendarahan pada persalinan adalah perdarahan intrapertum sebelum kelahiran. Kita masuk pada asuhan keperawatan. A. Pengkajian. Yang pertama ada identitas. Sering terjadi pada ibu usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Dan yang kedua ada keluhan utama. Pendarahan dari jalan lahir, badan lemah, limbung, keluar keringat dingin, kesulitan napas, pusing, pandangan berkunang-kunang. Dan yang ketiga ada riwayat kehamilan dan persalinan. Riwayat hipertensi dan kehamilan, eklamsia bayi besar, pendarahan saat hamil, persalinan dengan tindakan robekan jalan lahir. Keempat ada riwayat kesehatan, kelainan darah dan hipertensi. Yang kelima pengkajian fisik tanda vital. Tekanan darah normal turun kurang dari 90/100 mmHg. Nadi normal meningkat 100/120 kali per menit. Pernafasan normal meningkat 28/34 kali per menit. Suhu normal meningkat. Kesadaran normal turun, fundus uteri, abdomen, lembab keras, subdivolusi, kulit, dingin, berkeringat, kering, hangat, pucat. Parvigina, keluar darah robekan, jumlah dan jenis kandungan kemih, distensi produksi urin menurun atau berkurang. Adapun diagnosa keperawatan yang ditemukan yaitu yang pertama, kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Yang kedua, cemas atau ketakutan berhubungan dengan perubahan keadaan atau ancaman kematian. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan perdarahan. Yang keempat, resiko shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan. Rencana tindakan keperawatan. Diagnosa pertama yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Tujuan dilakukan tindakan keperawatan untuk mencegah disfungsional bleeding dan memperbaiki volume cairan. Rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, tidurkan pasien dengan posisi kaki lebih tinggi, sedangkan badannya tetap terlentang. Kemudian monitor tanda-tanda vital seperti tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu tubuh. Monitor intake dan output setiap 5-10 menit. Evaluasi kandung kemih, kemudian berikan antibiotik. Diagnosa keperawatan yang kedua, cemas atau ketakutan berhubungan dengan perubahan keadaan atau ancaman kematian. Tujuan dilakukan rencana tindakan yaitu klien dapat mengungkapkan secara verbal rasa cemasnya dan mengatakan perasaan cemas berkurang atau hilang. Rencana tindakan keperawatan, kaji respons psikologis klien terhadap perdarahan pasca persalinan, kemudian kaji respons fisiologis klien seperti apa ada takikardia, takipnu, atau gemetar. Perlakukan pasien secara kalem, empati, serta sikap mendukung. Berikan informasi tentang perawatan dan pengobatan yang akan diterima oleh pasien. Bantu klien mengidentifikasi rasa cemasnya. Diagnosa ketiga, resiko infeksi sehubungan dengan pendarahan. Tujuan tidak terjadi infeksi, lokea tidak berbau, dan tanda vital dalam batas normal. Rencana tindakan, catat perubahan tanda vital, catat adanya tanda lemas, kedinginan, anoreksia, kontraksi uterus yang lembek, dan nyeri panggul. Diagnosa keempat, resiko shock hipovolemik sehubungan dengan pendarahan. Tujuan tidak terjadi shock, tidak terjadi penurunan kesadaran, dan tanda-tanda dalam batas normal. Rencana tindakan, anjurkan pasien untuk banyak minum, observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam, observasi terhadap tanda-tanda dehidrasi,
D. Evaluasi. Semua tindakan yang dilakukan diharapkan memberikan hasil. Yang pertama, tanda vital dalam batas normal, tekanan darah 110/70 sampai 120/80 mmHg, denyut nadi 70 sampai 80 kali per menit, pernapasan 20 sampai 24 kali per menit, suhu 36 sampai 30 derajat Celcius. Kadar Hb lebih atau sama dengan 10 gram per dl. 3. Gas darah dalam batas normal. 4. Klien dan keluarganya mengekspresikan bahwa dia mengerti tentang komplikasi dan pengobatan yang dilakukan. Yang kelima, klien dan keluarga menunjukkan kemampuannya dalam mengungkapkan perasaan psikologis dan emosinya. Yang keenam, klien dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang ketujuh, klien tidak merasa nyeri. Yang kedelapan, klien dapat mengungkapkan secara verbal perasaan cemasnya. Sekian dari kami kelompok 5. Diucapkan terima kasih. Feels like love, Cupid made a shot.